minutes later. Perkenalkan, nama saya Stesia Amanda Sialagan dengan NIM 2209011059, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya mengambil judul keterkaitan antara kaum lumpen proletariat dengan kemiskinan di dalam pembangunan negara. Angka kemiskinan yang tinggi masih menjadi salah satu permasalahan dalam pembangunan bagi negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Menurut Maepita dan Fitrawati 2014, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memperoleh kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, pakaian, makanan, dan juga obat-obatan. Bappenas mendefinisikan kemiskinan sebagai keadaan di mana individu ataupun sekelompok laki-laki maupun perempuan yang tidak mampu mencukupi hak-hak dasarnya untuk mengembangkan dan juga mempertahankan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasarnya ini meliputi pemenuhan kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, air bersih, pertanahan, pekerjaan, perumahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Selanjutnya ada rasa aman dari ancaman ataupun perlakuan tindak kekerasan. Yang selanjutnya, akses untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Nah, kemiskinan ini merupakan salah satu isu sosial yang kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam konteks pembangunan negara, keterkaitan kaum lumpen proletariat dengan kemiskinan menjadi salah satu aspek yang penting yang perlu untuk dikaji. Kaum lumpen proletariat yang merupakan kelompok kelas pekerja yang tidak terlibat dalam produksi yang bermanfaat secara sosial dan tidak memiliki kesadaran golongan, seringkali terpinggirkan dalam pembangunan negara. Dalam penjelasan kali ini, saya akan membahas mengenai keterkaitan kaum lumpen proletariat dengan kemiskinan di dalam pembangunan negara dan juga serta kasus-kasusnya terhadap masyarakat. Metode penelitian yang saya gunakan adalah dengan menggunakan pendekatan studi literatur, yaitu dengan cara mencari dan juga membaca data dan informasi yang berasal dari sumber-sumber terpercaya seperti jurnal ilmiah, buku, dan juga laporan riset tentang kemiskinan, lumpen proletariat, dan pembangunan negara. Sebenarnya apa sih lumpen proletariat itu? Jadi, lumpen proletariat ini bisa kita artikan sebagai orang yang berpakaian rombeng, orang jelata, dan juga orang bawahan. Lumpen ini berasal dari bahasa Jerman yang artinya kain atau pakaian yang sudah menjadi lusuh. Secara kasar dapat kita artikan sebagai orang miskin baik di kota maupun di desa, gerombolan perusuh, dan juga orang-orang buangan masyarakat industri. Nah, lumpen proletariat ini adalah kaum yang tidak memiliki kelas sosial. Mereka tidak masuk ke dalam kategori proletar maupun berjuis. Keberadaan kaum lumpen proletariat ini dapat digunakan oleh politisi reaksioner maupun gerakan revolusioner. Oleh karena itu, posisi mereka dalam masyarakat ini tidak kuat. Mereka tidak mempunyai pekerjaan yang jelas, keinginan untuk memperoleh pekerjaan, dan hidup sebagai parasit sosial, termasuk di dalamnya pencuri, pelacur, bandit, penjahatan, penipu, dan lain sebagainya. Orang yang dibuang dari industri dan semua yang tidak masuk ke dalam kelas atau juga bisa disebut sebagai D-class or non-class dan taraf manapun. Kaum lumpen ini dipandang sebagai cadangan industri oleh para kapitalis.
setiap saat mereka bisa difungsikan untuk menurunkan posisi tawar buruh terhadap majikannya. Bagaimana sih perspektif Karl Marx tentang lumpen ini? Jadi, Karl Marx menajamkan pengertian lumpen itu sebagai the dangerous class, the social scum that passively rotting mass, thrown off by the lowest layer of the old society. Yang artinya adalah suatu kelas yang berbahaya, sampah masyarakat yang tersingkirkan hingga ke lapisan masyarakat yang paling bawah. Dalam A Critique of the German Ideology, Marx menyebutkan bahwa lumpen ini tidak memiliki kekuasaan dan tidak terorganisasi, termasuk diantaranya gelandangan dan pengemis. Bahkan Marx menyebutkan bahwa kedua golongan ini secara jelas dalam beberapa tulisannya. Dari definisi yang diberikan pemerintah pun kita tahu bahwa gelandangan tidak bekerja, dan oleh karena itu dapat digolongkan ke dalam kaum lumpen proletariat. Sementara pengemis dapat dimasukkan ke dalam lumpen proletariat karena mereka dianggap sebagai kelas terbuang yang hanya menjadi golongan yang tersingkirkan. Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan juga kesehatan. Kemiskinan ini dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan ini merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang lebih mapan. Kemiskinan dapat dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya meliputi gambaran kekurangan materi yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari. Pembangunan di Indonesia saat ini menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan. Meskipun telah mencapai kemajuan dalam beberapa aspek, namun masih terdapat banyak isu yang perlu diatasi. Beberapa permasalahan pembangunan di Indonesia antara lain adalah masalah kemiskinan, ketimpangan sosial dan ekonomi, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta masalah lingkungan. Selain itu, infrastruktur di Indonesia juga masih perlu ditingkatkan, terutama di daerah-daerah terpencil yang terpinggirkan. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan pembangunan ini, antara lain melalui program-program pembangunan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses layanan kesehatan. Nah, berikut adalah beberapa contoh kasus kemiskinan di Indonesia. Yang pertama itu angka kemiskinan ekstrim Jakarta meningkat. Warga Kampung Apung Jakarta Utara mengaku sudah bertahun-tahun tidak menerima bantuan sosial. Yang kedua, kemiskinan masih melanda masyarakat desa di sekitar perkebunan sawit. Dan yang ketiga, kemiskinan ekstrim tersisa 3,3 juta terkonsentrasi di Indonesia Timur. Keterkaitan antara kaum lumpen proletariat dengan kemiskinan di dalam pembangunan Indonesia ini mencakup beberapa poin penting. Yang pertama adalah kondisi ekonomi. Kaum lumpen proletariat sering mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan yang layak dan mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi. Hal ini menjadi penyebab terjadinya kemiskinan di antara mereka dan juga menjadi salah satu faktor penghambat pembangunan di Indonesia. Yang kedua, kurangnya peluang. Kaum lumpen ini mengalami kekurangan peluang dalam mendapatkan lapangan kerja yang layak karena standar lapangan kerja di Indonesia yang tergolong tinggi, dan juga dalam penciptaan lapangan kerja yang layak untuk peningkatan kualitas hidup mereka. Nah, aspek yang ketiga adalah konflik ruang. Penataan ruang yang bersifat kapitalis sering mengakibatkan penggusuran pemukiman kumuh yang digunakan oleh kaum lumpen ini.
pembangunan di Indonesia. Contohnya nih, tanah-tanah dan juga bangunan dan juga rumah yang ada di Indonesia itu kan kebanyakan tuh berbayar ya, nggak ada yang gratis di Indonesia, apalagi di dunia ini. Nah, jadi kaum lumpen ini susah mendapatkan tempat tinggal. Jadinya mereka tinggal di daerah penggusuran dan juga pemukiman yang kumuh. Nah, dengan adanya pemukiman kumuh ini itu kan bisa menghambat pembangunan di Indonesia, dan pemukiman kumuh ini kan termasuk itu bagian kemiskinan. Menurut saya, sebuah negara pasti memiliki permasalahannya masing-masing. Nah, kemiskinan di Indonesia ini menjadi salah satu masalah yang masih sulit untuk diatasi, dan juga bisa menjadi faktor penghambat pembangunan di Indonesia. Pemerintah dan juga seluruh rakyat Indonesia harus saling bekerja sama, saling menopang, dan juga saling membantu agar permasalahan kemiskinan di Indonesia ini secara perlahan dapat berkurang. Struktur di Indonesia juga harus sering dievaluasi dan diperhatikan agar dapat direalisasikan dengan baik ke seluruh penduduk di Indonesia. Jadi kemiskinan di Indonesia ini sepenuhnya belum bisa dibilang hilang. Kita nggak bisa bilang kita pengen menghilangkan kemiskinan di Indonesia. Nah, salah satunya itu adalah dengan cara meminimalisir kemiskinan yang ada di Indonesia. Contohnya itu dengan sama-sama bekerja sama. Kalau misalnya hanya pemerintah saja yang bekerja, yang berperan, dan masyarakatnya itu nggak mau tahu, sama aja nggak bisa teratasi kemiskinan ini. Pemerintah dan juga masyarakat Indonesia itu harus seimbang, harus sama-sama peduli, sama-sama mau bekerja supaya Indonesia dapat mengatasi kemiskinan yang meskipun nggak hilang tapi setidaknya bisa berkurang sedikit demi sedikit. Contohnya seperti orang-orang kaya yang ada di Indonesia, dengan begitu juga dengan konglomerat dan juga orang-orang yang dipandang mungkin bisa berkontribusi di dalam pembangunan Indonesia dengan cara sederhana. Contohnya dengan memberikan sedikit rezeki ataupun mungkin ada barang-barang dan juga pakaian yang nggak dipakai dan juga dibuang secara sia-sia gitu, mending dibagikan aja ke orang yang membutuhkan, ke panti asuhan ataupun dibagikan ke orang-orang yang terpinggirkan, contohnya ke gelandangan, bisa dibagikan berupa rezeki ataupun makanan